Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati staf pimpinan SMA Negeri 1 Sukasada, yang kami hormati Dewan Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 1 Sukasada, yang kami hormati para orang tua wali calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada, yang kami banggakan dan sangat kami cintai calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Calon peserta didik baru yang kami banggakan, sebagaimana biasa mengawali tahun pelajaran baru, sudah sepatutnya kita melaksanakan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana kalian diterima sebagai calon siswa baru. Namun pelaksanaan MPLS kali ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu kami sampaikan pengenalan lingkungan di SMA Negeri 1 Sukasada. Adapun visi daripada SMA Negeri 1 Sukasada itu adalah terpuji dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi, serta berbudaya. Nah, untuk tercapainya visi tersebut tentu sangat didukung oleh sarana prasarana, guru dan pegawai yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Sukasada. Sebagaimana yang telah ditampilkan di dalam video profil sekolah, tentu calon peserta didik baru sudah dapat melihat dan mengenal secara langsung guru-guru dan pegawai di lingkup SMA Negeri 1 Sukasada. Perlu saya sampaikan bahwa sarana prasarana pendukung di SMA Negeri 1 Sukasada sampai detik ini sangat-sangat lengkap. Terdiri dari 18 ruang belajar. Yang dilengkapi dengan LCD proyektor sebagai pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu juga dilengkapi dengan laboratorium IPA, yaitu fisika, kimia, biologi, laboratorium bahasa, komputer. Semuanya ada dengan sarana prasarana yang sangat-sangat mendukung. Bapak dan Ibu calon peserta didik baru, perlu juga saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS kali ini termasuk juga pelaksanaan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring, yaitu dalam jaringan. Namun sebelumnya perlu juga kami sampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukasada sebelum adanya pandemi COVID-19. Untuk itu tentu setiap hari siswa SMA Negeri 1 Sukasada diharapkan hadir paling lambat jam 7.00 itu sudah berada di lingkungan sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Sukasada. Dengan begitu datangnya
siswa-siswa SMA Negeri 1 Sukasada tentu disambut oleh OSIS, organisasi siswa intrasekolah, yang didampingi oleh guru dalam rangkaian untuk mengecek kedisiplinan daripada siswa sesuai dengan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Sukasada. Tentu yang pertama dicek adalah kehadiran. Kalau terlambat dari jam 7.00 yang diwajibkan berada di lingkungan SMA Negeri 1 Sukasada, tentu siswa tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap kehadiran. Di samping itu juga yang didata oleh OSIS itu adalah pakaian dan rambut. Untuk pakaian, setiap hari Senin, anak-anak SMA Negeri 1 Sukasada selalu menggunakan pakaian putih abu-abu. Hari Selasa pakaian biru-biru, kemudian hari Rabu berpakaian pramuka, hari Kamis berpakaian adat Madya, dan hari Jumat pakaian bebas rapi sesuai dengan perjanjian daripada kelasnya masing-masing. Terkadang mempergunakan baju kaos olahraga, terkadang mempergunakan pakaian kelas. Bapak, para calon peserta didik baru dan siswa sebagai calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada, perlu diketahui bahwa pakaian-pakaian yang saya sampaikan tadi, baik itu pakaian putih abu-abu, pakaian biru-biru, pramuka, pakaian olahraga, jaket, itu silahkan tanya ke kakak-kakak kelasnya. Bagaimana bentuk dan modelnya dan kelengkapan emblem atau atribut yang ada pada setiap pakaian tersebut. Di samping itu perlu juga kami sampaikan bahwa setiap hari Senin begitu jam 7.00 anak-anak sudah berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Kemudian hari Selasa, Rabu dan Kamis begitu jam 7.00 anak-anak sudah kumpul di lapangan. Pertama yang dilaksanakan itu adalah melaksanakan persembahyangan bersama berupa Trisandye bagi umat Hindu, dan umat yang lain adalah berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan Transcendental Meditation, di mana Transcendental Meditation itu gunanya adalah untuk menyimbangkan pikiran, untuk menenangkan pikiran, untuk menghilangkan kekalutan dan stres-stres yang ada pada setiap pikiran. Itu tujuannya adalah untuk memajukan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Sukasada. Mengingat dengan tampilan yang tenang, maka proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan tenang, damai, dan baik, tentu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Itulah harapan daripada SMA Negeri 1 Sukasada. Nah, kemudian untuk hari Jumat, kegiatan yang dilaksanakan begitu jam 7.00 anak-anak kumpul di lapangan melaksanakan persembahyangan bersama sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan senam kesegaran jasmani dan atau jalan santai yang telah ditentukan oleh OSIS itu sendiri. Perlu juga Bapak, Ibu selaku orang tua atau wali calon peserta didik baru, dan begitu juga para calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada, bahwa pelaksanaan di hari Jumat itu selain melaksanakan kegiatan senam atau jalan santai, setelahnya itu akan dilaksanakan kegiatan ekstra kurikuler. Ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, itu adalah sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, dan di samping itu juga ada ekstrakurikuler pilihan.
di mana ekstrakurikuler pilihan sekolah menyiapkan 25 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi tahun yang lalu hanya dipilih 19 jenis kegiatan kurikuler oleh siswa itu sendiri. Nah, di samping itu juga bagi calon peserta didik baru yang nantinya menjadi siswa SMA Negeri 1 Sukasada, tentu di samping mengikuti ekstra wajib berupa pramuka, juga diberikan untuk mengikuti ekstra tambahan di luar pramuka. Bapak, Ibu, para calon peserta didik baru dan calon peserta didik baru yang sangat kami banggakan, setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan tadi, yaitu kurang lebih jam 7.30, maka anak-anak tentunya belajar secara tatap muka di kelas dengan sistem jejaring atau online yang dilengkapi dengan LCD proyektor. Di samping LCD proyektor, juga kelengkapan daripada SMA Negeri 1 Sukasada ada CCTV untuk memantau kegiatan-kegiatan para siswa di saat-saat jam istirahat. Di samping juga untuk memantau keamanan SMA Negeri 1 Sukasada. Namun pada belakangan ini sejak bulan Maret 2020 dunia dilanda dengan pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran dari tatap muka tentu berubah menjadi pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan lewat internet. Bapak dan Ibu, para calon peserta didik, perlu saya sampaikan bahwa untuk COVID-19 ini tentu sangat-sangat membahayakan. Nah, untuk itu kami selaku kepala sekolah tentu menyarankan kepada para orang tua atau wali calon peserta didik baru untuk selalu memantau putra dan putrinya sehingga bagaimana bisa terbebas dari COVID-19. Nah, untuk itu patuhilah imbauan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang bagaimana perilaku hidup sehat di masyarakat itu sendiri. Salah satu protokol kesehatan untuk penularan atau penyebaran COVID-19 ini betul-betul hendaknya dilaksanakan dan diawasi putra-putrinya secara ketat. Sehingga tatkala putra-putri Bapak ingin keluar dari lingkungan rumah, tolong biasakan untuk menggunakan masker secara benar. Yang disebut dengan penggunaan masker secara benar tentu hidung dan mulut itu tertutup oleh masker. Jangan sampai menggunakan masker ditaruh di dagu. Itu adalah salah. Mengingat masker itu sangat penting sebagai tameng untuk masuknya virus ke organ kita. Tentu akan dijaring oleh masker tersebut. Tatkala Bapak Ibu para calon peserta didik baru dan putra-putri Bapak Ibu tidak menggunakan masker dengan baik, tentu akan berisiko sangat tinggi untuk masuknya COVID-19, yaitu virus corona. Nah, di samping itu, tolong putra-putrinya dibekali dengan sanitizer. Setiap memegang benda apapun, biasakan untuk menggunakan sanitizer. Dan sesering mungkin
untuk mencuci tangan dengan mempergunakan sabun, baik pada saat datang dari bepergian maupun sebelum dan sesudah makan. Jadi kita hendaknya membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun. Jangan tidak pakai sabun. Kalau mencuci tangan tidak pakai sabun, itu namanya membasahi tangan, bukan mencuci tangan. Nah, itu berbeda. Mohon diingatkan kepada putra dan putri Bapak. Demikian juga saat putra-putri Bapak termasuk Bapak sendiri apabila berada di keramaian atau di kerumunan banyak orang, tentu jarak ini perlu dijaga dengan benar, yaitu minimal 1 meter satu dengan yang lain, sehingga penularan daripada virus corona atau COVID-19 ini bisa dihindari. Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik baru, beserta calon peserta didik baru yang sangat kami banggakan. Untuk itu, mengingat hal tersebut, tentu kesehatan di masing-masing individu itu hendaknya tetap dijaga. Jadi berusaha makan makanan yang sehat. Tatkala nanti Bapak atau putra Bapak Ibu mempunyai imun yang sangat lemah, apabila imun atau daya tahan tubuh lemah kemudian virus masuk ke dalam tubuh, tentu akan segera sakit. Tetapi apabila imun itu atau daya tahan tubuh itu kuat, begitu virus masuk, maka akan menjadi kelihatannya tidak sakit karena itu adalah merupakan OTG, orang tanpa gejala. Tapi tatkala kondisi kita lemah, maka baru kita akan kelihatan sakit dan kelihatan terkena virus corona atau COVID-19. Nah, untuk itu tentu Bapak Ibu, mulai detik ini saya harapkan untuk betul-betul mengikuti protokol kesehatan tentang penyebaran virus corona. Sebab orang-orang di sekitar kita yang terkena COVID-19 atau virus corona itu adalah orang-orang yang tidak disiplin. Ingat, orang yang kena virus corona atau COVID-19 itu adalah orang-orang yang tidak disiplin. Apabila kita disiplin untuk sesuai dengan protokol kesehatan, tentu virus itu tidak akan masuk. Nah, itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Wali selaku calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada. Demikian juga kepada semua calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teringat dan bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bapak, Ibu, orang tua, dan calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada ini tentu sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 bahwa sekolah-sekolah yang berada di jalur hijau terkait dengan COVID itu bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi dengan jumlah sebagian daripada siswa di kelas itu masuk secara bertahap.
sebagian itu pagi, sebagian siang, karena dibagi menjadi 2 shift. Namun untuk daerah Bali, khususnya SMA SMK di Provinsi Bali, maka pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 itu dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu tentu SMA Negeri 1 Sukasada dari tahun pelajaran sekarang akan menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk proses pembelajaran jarak jauh itu tentu bisa dilaksanakan secara daring, yaitu dalam jaringan. Bisa dilaksanakan secara luring, yaitu di luar jaringan. Bisa juga dilaksanakan kombinasi antara pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Sukasada dapat dilaksanakan secara daring, yaitu dalam jaringan. Bisa juga dilaksanakan secara luring, yaitu di luar jaringan. Bisa juga dilaksanakan kombinasi antara daring dan luring. Bapak, Ibu calon, para orang tua calon peserta didik baru, dan semua calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada. Di SMA Negeri 1 Sukasada itu akan dipilih pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu tentu sarana prasarana hendaknya disiapkan dari sekarang, yaitu dengan pembelajaran daring tentu fasilitas yang harus digunakan oleh siswa atau para peserta didik baru itu adalah yang pertama HP. Kalau tidak punya HP, boleh juga laptop atau komputer dan dilengkapi dengan internet. Tatkala HP tidak punya, laptop tidak punya, internet juga tidak punya, maka pembelajaran itu bisa dilaksanakan lewat luring, yaitu di luar jaringan, yaitu dengan mempergunakan radio, televisi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan modul-modul atau buku-buku sumber pembelajaran. Di mana buku-buku itu sudah ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Sukasada. Kita sudah memiliki perpustakaan yang lengkap dengan sarana prasarananya, baik itu berupa buku-buku pelajaran dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 dan buku-buku referensi lainnya. Nah, untuk itu tolong nantinya setelah calon peserta didik baru menjadi siswa atau peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada, mohon untuk meminjam buku di perpustakaan SMA Negeri 1 Sukasada sebagai bahan pembelajaran baik lewat daring maupun lewat luring. Para calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada, nah adapun tujuan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh ini tentu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dan untuk melindungi warga SMA Negeri 1 Sukasada dari dampak buruk COVID-19 beserta pencegahan penyebaran penularan COVID-19 di SMA Negeri 1 Sukasada. Dan untuk itu tentu kesehatan dan kesejahteraan semua warga sekolah, baik guru, pegawai, termasuk juga siswa dan orang tua, hendaknya betul-betul
diharapkan kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, itulah tujuan daripada pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sukasada. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran tentu pra pembelajaran hendaknya semua siswa atau calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada supaya menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu berupa HP atau berupa laptop atau dan berupa internet yang cukup. Pastikan juga bahwa nomor telepon guru-guru yang mengajar di siswa tersebut memiliki. Tolong bagaimana upayanya untuk mendapatkan nomor telepon setiap guru bidang studi. Dan sekolah itu akan merencanakan untuk membuat WA grup di masing-masing kelas untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan belajar jarak jauh. Nah, untuk itu tentu di samping peralatan tersebut, pelajari cara kerja daripada aplikasi yang nantinya akan diberikan oleh guru. Apakah pembelajaran itu diberikan dalam bentuk aplikasi Google Classroom atau lewat WA Group? Tolong dipastikan cara kerja daripada aplikasi tersebut dan aturan-aturan komunikasinya. Kemudian siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar dan alat tulis, catatan dan buku pegangan sebagai persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu saya mohonkan juga kepada para orang tua, wali, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukasada untuk memantau terus putra-putrinya di dalam di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Demikian arahan dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami tutup dengan para mesantih. Om Santih, Santih, Santih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.